Perkenalkan, nama saya Putra Aditya. Saya dari kelompok MBKM atau mahasiswa yang mengikuti program MSIB. Anggota kelompok saya ada Amanda Julia Dela Siska, kemudian saya sendiri Putra Aditya, kemudian ada Angelina Tampu Bolon, kemudian ada Farhan Agustiansyah, ada Tiara Anisha, kemudian ada Juwita Tetra Marani Alia, dan ada Muhammad Fajrul Azim. Ini saya selaku perwakilan kelompok MBKM atau kelompok mahasiswa yang mengikuti program MBCB akan menjelaskan mengenai proyek sistem informasi manajemen pengelolaan bisnis di catering, tugas mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Baik, yang pertama latar belakang dari pembuatan eh, di catering ini. Yang pertama, kita tahu bahwa perkembangan teknologi ya informasi pada zaman sekarang ini semakin berkembang lebih pesat kembali kan, semakin lebih pesat, dan kemudian juga dalam dunia usaha, baik perusahaan maupun sektor lainnya itu akan dituntut untuk melakukan sebuah inovasi dalam menarik pembeli. Dengan adanya persaingan usaha di bidang yang sejenis, yaitu bidang usaha ya, maka untuk dapat mengimbanginya, salah satu cara adalah perusahaan itu harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada, seperti memanfaatkan internet untuk membuat sebuah website atau aplikasi yang tentunya ini mendukung dari usaha mereka. Untuk dari masalah eh, pada sistem catering, ya kita sebagai konsumen ya, orang lain juga konsumen, itu pasti akan cenderung membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya tanpa mengenal batas jarak dan waktu. Nah, salah satu teknologi informasi yang mengalami perkembangan pesat ya saat ini yang sangat terus-menerus berkembang, itu salah satunya adalah aplikasi mobile. Nah, aplikasi mobile ini telah banyak digunakan oleh berbagai aspek kehidupan manusia karena banyak fasilitas-fasilitas yang ditawarkan. Dan juga lebih praktis dan efisien karena dikemas di sebuah smartphone. Jadi aplikasi mobile ini lebih praktis dan efisien gitu, tanpa harus membuka laptop ataupun komputer. Nah, dari latar belakang yang saya jelaskan tadi, maka jika kita dalam sudut pandang melihat dalam sudut pandang usaha catering ya, maka sangat diperlukan suatu aplikasi pemesanan catering yang berbasis mobile atau e-catering yang dapat membantu customer ya dalam proses pemesanan catering dan dapat diakses dengan mudah, cepat, serta menghemat sumber daya serta menghasilkan informasi yang efektif dan efisien. Ada 4 poin yang ingin kami capai dari tujuan penyusunan laporan ini. Yang pertama, tentunya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Yang kedua itu, kami ingin merancang sebuah sistem yang dapat menangani pengelolaan order atau pemesanan ya, atau pengelolaan bahan makanan dari bisnis kuliner online catering. Dan poin yang ketiga adalah kami ingin membangun sebuah sistem yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna dalam menjalankan bisnis online catering. Dan poin yang keempat atau poin yang terakhir yang kami capai adalah selain kami ingin membangun sebuah atau merancang atau membangun ya sebuah sistem yang dapat menangani pengelolaan order atau pemesanan, kami ingin aplikasi yang kami bangun ini dapat melakukan pengelolaan proses order ini sangat baik gitu, sehingga akan mempercepat proses pengerjaannya. Itu 4 poin tujuan yang ingin kami capai dalam penyusunan laporan ini atau pembuatan aplikasi e-catering ini. Kemudian sasaran dari penyusunan laporan ini atau rancangan pembuatan aplikasi ini, ada sasaran yang ingin kami capai.
atau ada sasaran atau target yang ingin kami gapai, yaitu sasaran dari dibuatnya rancangan sistem informasi manajemen pengelolaan bisnis catering ini adalah masyarakat. Masyarakat yang sedang membutuhkan, yang sedang melakukan pencarian pemesanan catering yang dapat mereka percayai, yang juga tentunya yang efektif dan efisien. Kemudian kita masuk ke dalam bab pembahasannya. Yang pertama ada definisi proyek. Proyek ini kami buat atau kami susun untuk mempermudah atau membantu masyarakat dalam proses pencarian pemesanan catering dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, juga cepat, serta menghemat sumber daya serta menghasilkan informasi yang efektif dan efisien bagi masyarakat. Kemudian pembuatan aplikasi mobile catering ini akan mempermudah masyarakat dalam melakukan pemesanan catering dengan hanya membuka sebuah aplikasi yang sebelumnya sudah dipasang pada smartphone user atau masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu lagi susah-susah harus datang ke lokasi untuk melakukan pemesanan catering. Jadi hanya dengan sebuah aplikasi mobile yang telah dibuat, yang telah diinstal di smartphone user masing-masing, mereka sudah langsung bisa melakukan pemesanan catering pada aplikasi mobile tersebut. Dan tentunya catering tersebut pastinya efektif dan efisien dan dapat dipercayai. Kemudian kami ada struktur kerja atau work breakdown structure. Di sini ada lima ya, ada 5 tahap ya. Yang pertama, dalam pembuatan proyek sistem informasi catering ini masuk pada tahap pertama yaitu analisis. Kami melakukan analisis masalah atau opportunity kebutuhan. Kemudian tahap kedua itu adalah perancangan aplikasi. Tahap ketiga adalah pembuatan aplikasi, tahap keempat itu adalah uji coba, dan tahap kelima itu adalah implementasi. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini ada work breakdown structure untuk pembuatan sistem. Untuk work breakdown structure ini dalam pembuatan sistem ada 3 tingkat. Ada 3 tingkatan. Tingkat pertama itu adalah pembuatan sistem. Pada tingkat pertama ini yang 3.0, ini pembuatan sistem. Kemudian dilanjutkan dengan tingkat kedua, yaitu dimulai dari 3.1, yaitu mengumpulkan dokumentasi final desain sistem informasi catering. Kemudian 3.2, membuat user interface sistem informasi catering. Kemudian dilanjutkan dengan membuat database sistem informasi catering, membuat coding proses sistem informasi catering. Yang ke 3.5, integrasi user interface di database dan proses sistem pada sistem informasi catering. Untuk tingkat ketiga, itu dimulai dari 3.1.1, itu untuk mempelajari tahapan itu ya, untuk mempelajari dan memahami dokumentasi final design sistem informasi. Dilanjutkan dengan 3.2.1 untuk membuat coding user interface sistem informasi catering. Ini jadi kelanjutan dari tahap tingkat kedua ya. Kemudian dari tahap 3.3 ya, dari membuat database sistem informasi catering ini, dia akan turun ke tingkat ketiganya yaitu 3.3.1 untuk melakukan instalasi RDMBS untuk sistem informasi catering, kemudian juga membuat coding database sistem informasi catering. Nah, untuk tingkat kedua yang di bawah ya, 3.4, membuat codingan proses sistem informasi catering, kemudian dilanjutkan dengan membuat codingan proses sistem informasi catering pada 3.4.1. Nah, untuk tingkat keduanya juga dari 3.5, integrasi user interface database proses sistem informasi e-catering. Dilanjutkan dengan tingkat ketiganya dari 3.5.1 atau 3.5.1, yaitu melakukan integrasi user interface, database, dan proses sistem pada sistem informasi e-catering. Ini juga untuk di tahap 3.5.2. Kemudian ada
work breakdown structure untuk testing. Bisa kita lihat bersama pada tingkat pertama pada poin titik nol dimulai dari testing. Itu akan dilakukan uji coba alpha testing pada sistem, kemudian uji coba beta testing pada sistem, melaksanakan rapat untuk hasil evaluasi testing, hasil testing dengan tim pengembang sistem, kemudian melaksanakan rapat kembali untuk hasil evaluasi testing dengan pihak catering. Jadi awal tadi rapatnya dengan pengembang sistem, kemudian dilanjutkan dengan proses rapat lagi dengan pihak cateringnya. Dan yang ke 5 ya dari tingkat kedua 4.5 itu mengumpulkan dokumentasi terkait uji coba sistem. Nah, dari poin 4.1 tadi dilanjutkan dengan poin 4.1.1 pada tingkat ketiga, yaitu melakukan uji coba alpha testing pada sistem dan dilanjutkan dengan membuat dokumentasi uji coba testing pada sistem. Nah, untuk tahap uji coba beta testing pada sistem, akan ada membuat janji ya dengan tim pengembang sistem, kemudian menyiapkan lokasi dan ruang rapat untuk tim pengembang, kemudian menyiapkan akomodasi dan ruang rapat untuk tim pengembang, pembahasan rapat dengan tim pengembang, kemudian membuat dokumentasi hasil rapat evaluasi testing sistem. Dari poin 4.3.4 akan dilanjutkan dengan proses poin 4.3.4.1 yaitu mengecek kesesuaian hasil evaluasi uji coba alpha testing pada sistem. Kemudian juga dilanjutkan dengan poin 4.3.4.2 yaitu mengecek hasil evaluasi coba beta testing pada sistem. Poin 4.4 di bagian melaksanakan rapat untuk hasil evaluasi testing dengan pihak catering akan terjadi ya beberapa tahapan di sini. Yang pertama ada tahapan membuat janji dengan pihak catering, kemudian dilanjutkan dengan menyiapkan lokasi dan ruang rapat untuk pihak catering, juga menyiapkan akomodasi dan ruang rapat untuk pihak catering, melakukan pembahasan, kemudian tanda tangan hasil testing, apakah ya sudah disetujui atau ada perubahan atau ada koreksi dari pihak catering. Dan yang ke poin terakhir ya dari 4.4 dari bagian rapat untuk hasil evaluasi testing dengan pihak catering ini yaitu membuat dokumentasi hasil rapat evaluasi testing sistem dengan pihak catering. Bagaimana tanggapan dari pihak catering tersebut. Jadi kita akan melakukan mendokumentasikan ya. Dari poin 4.4.4 pada tahap pembahasan hasil rapat dengan pihak catering ini akan terbagi lagi menjadi beberapa proses atau beberapa tahapan. Yang pertama ada mengecek kesesuaian hasil evaluasi uji coba alpha testing pada sistem dengan kebutuhan sistem, kemudian juga melakukan pengecekan ya kesesuaian hasil evaluasi uji coba beta testing pada sistem dengan kebutuhan sistem, dan bukan melakukan ya tapi dan adanya hasil rapat ini evaluasi testing ini sistem dengan tim pengembang sistem. Berikutnya pada tahapan 4.5 yaitu mengumpulkan dokumentasi terkait uji coba sistem akan terbagi lagi menjadi 4 tahap ya. Yang pertama ada dokumentasi hasil testing, kemudian dokumentasi hasil dari beta testing, kemudian ada dokumentasi hasil rapat evaluasi testing sistem, pengarsipan dengan tim pengembang, dan yang terakhir ada dokumentasi hasil rapat evaluasi testing sistem, pengarsipan dengan pihak catering. Untuk work breakdown structure ini, karena kami ada beberapa tim, beberapa anggota kelompok lagi, jadi untuk work breakdown structure berikutnya dan seterusnya itu akan dijelaskan oleh tim saya yang lain di video YouTube mereka masing-masing.